Al-Mukarram guru kita yang mulia Bapak Ustaz Idin Hermawan, mudah-mudahan juga beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, diberikan keberkahan dan kemanfaatan dalam ilmunya. Guru kita Al-Ustaz Muammar juga kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur, berkah rezekinya, manfaat ilmunya, dimudahkan dalam segala urusannya. Para santriyin-santriyat yang belajar dengan beliau mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Guru kita Bapak Ustaz Wazar juga kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umur. Tentunya banyak para asatidz, para kiai, para hujaj, para ustazah, para jamaah sekalian yang mohon maaf namanya tidak saya sebutkan satu demi satu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Keluarga besar jamaah Masjid Nurus Sa'adah, baik jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, santriyin, santriyat, mujahidin, mujahidah, muallimin, muallimat, yang insya Allah semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, salawat dan salam ala Rasulillah. Malam hari ini kita dapat hadir bersama-sama, yang pertama dalam rangka pengajian bulanan kata Haji Asror. Walaupun ini ngaji udah bukan bulanan lagi, ngaji udah tahunan, karena sudah berbulan-bulan kata ngaji-ngaji. Ala kulli hal saya hadir karena menurut saya acara ini buat umat sangat bermanfaat, betul? Pengajian mau setahun sekali, mau 2 tahun sekali, mau 10 tahun sekali, mau sebulan sekali, terserah. Yang penting kita masih bisa ngaji, betul? Itu yang penting. Yang penting kita masih hidup, masih panjang umur. Biar pengajian mingguan, kalau kita yang nggak panjang umur, kagak bisa ngaji, kalau dihaji. Nah, malam hari ini kabarnya pengajian dibarengi dengan peringatan Maulid. Yang peringatan Maulid di tahun ini tahun pandemi, berbeda dengan Maulid-Maulid di tahun-tahun sebelumnya. Peringatan-peringatan Maulid tidak begitu luas digelar, tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Karena kabarnya virus corona masih bertebaran di mana-mana. Ya nggak apa-apa lah dia bertebaran di mana-mana, asal jangan di sini. Amin. Kan bertebaran di mana-mana, asal jangan di sini. Setuju tidak? Setuju tidak? Biarin tuh COVID bertebaran di mana-mana, asal jangan bertebaran di Pangkalan. Amin. Nah, dengan doa kita yakin, makanya kita peringati Maulid. Jadi kalau kita takut sama virus, kita nggak mungkin datang ke sini, Pak. Kalau seandainya kita takut sama COVID, nggak mungkin Bapak Ibu datang tanpa masker. Tapi saya perhatikan di sini nggak ada yang pakai masker, justru. Iya. Ini tandanya bahwa kita meyakini bahwa kita insya Allah selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan itu nggak bisa, itu soal hati, jawab sekalian. Wah, gimana ini? Nggak ada nih protokol kesehatan nih. Saya yakin Pak bahwa saya nggak kena virus. Apalagi di masjid, saya yakin betul. Itu nggak bisa diganggu gugat kalau yang namanya keyakinan.
Makanya tidak boleh kita mengganggu keyakinan manusia, karena keyakinan itu adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam kehidupan manusia, betul? Ya tapi jangan nekat. Ya, yakin itu bukan berarti tidak nekat. Malam hari ini mohon maaf saya mendahului acara yang sudah dikemas oleh pembawa acara, karena saya masih ada 2 acara lagi jamaah sekalian, dan saya juga tidak panjang lebar. Nanti ada kiai kita Ustaz Denik Hermawan yang akan menyampaikan lebih luas. Yang ingin saya sampaikan pada jamaah sekalian bahwa maulid, ada milad, ada maulud, ada muludan, jamaah sekalian. Itu beda-beda. Ada maulid, ada milad, ada maulud, ada muludan. Maulid kalau diartikan isim zaman, artinya isim yang menunjukkan waktu, maka maulid itu artinya waktu Nabi dilahirkan. Kapan Nabi dilahirkan? Pada bulan Rabiul Awal. Itu maulid diartikan sebagai isim zaman. Kalau maulid diartikan sebagai isim makan, artinya isim yang menunjukkan tempat, artinya tempat dilahirkan. Di mana Nabi dilahirkan? Di Mekah, di belakang Safa Marwah. Ada orang berangkat haji, berangkat umroh, mereka bertanya, Ainal Maulid? Di mana tempat kelahiran Nabi? Kita jawab, itu tempat kelahiran Rasulullah. Kita tunjukkan di belakang Safa Marwah yang sekarang menjadi maktabah perpustakaan. Itu adalah Maulidun Nabi, itu adalah tempat kelahiran Nabi kita Muhammad satu. Itu maulid. Udah maulid segitu doang. Ada milad. Milad itu artinya hari kelahiran. Tapi bukan buat Nabi kalau milad itu, buat manusia biasa kayak kita. Memperingati hari kelahiran kita, itu namanya milad. Selamat milad, selamat hari kelahiran. Buat organisasi, apakah Muhammadiyah, apakah NU, buat partai, mau P3, mau Golkar, mau PKB, bikin acara milad, harlah hari kelahiran, itu namanya milad. Ada maulid, ada milad. Jadi makanya kalau panitia bikin acara para jamaah sekalian, itu peringatannya maulid apa milad? Peringatan maulid, bukan peringatan milad. Karena milad itu bukan buat Nabi, tapi buat manusia biasa. Jangankan kita manusia biasa, sekelas Nabi Isa alaihi salam itu tidak pakai maulid, pakainya milad. Makanya penanggalan Masehi disebut dengan miladiyah. Yang ketiga ada maulud, ini biar paham dulu. Ada maulud, maulud itu isi maf'ul. Apa artinya orang yang dilahirkan? Siapa orangnya yang dilahirkan? Nabi besar kita Muhammad. Jadi bicara maulud para jamaah sekalian, itu orang yang dilahirkan, yaitu Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Ada maulid, ada milad, ada maulud, ada muludan. Muludan bukan bahasa Arab, itu bahasa biasa, bahasa Betawi Pak. Orang-orang dukun-dukun beranak, mama praji bikin acara muludan, betul? Dikumpulin tetangga, saudara, kerabat pada ngumpul di rumahnya, ayo saya mau bikin muludan. Dipotong tuh ayam, ada yang dibakar, disemur segala macam, bekakak mah ada. Setelah dibacain maulid, dipanggil ustadz, dipanggil ustazah, dibacain itu kisah maulid, dibagi-bagi, itu namanya muludan. Dia gak ngundang panitia, gak bikin panitia, sendirian doang dia itu, mapraji, keuntungan ngurusin orang beranak, ya, supaya diberikan keselamatan dalam persalinan, supaya diberikan keselamatan ngurusin orang lahir. Kenapa? Muludan pas yang dilahirkan, jadi dia minta berkahnya
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bikin acara muludan. Masa kita nggak bikin maulid, kalah kita mau dukun beranak di musuh kita. Betul betul, betul. Mereka mah Pak Haji aja pada bikin maulid sendirian, nggak pakai panitia, nggak minta bantuan dana kemana-mana. Lah kita orang banyak segini, kebangetan kalau seandainya sampai bulan Rabiul Awal mereka tidak mengadakan maulid. Betul? Maka alhamdulillah di Masjid Nurus Sa'adah kita mengadakan acara maulid pada malam hari. Jangan bilang ini maulid kecil-kecilan. Kita ngadain maulid kecil-kecilan, dosa. Maulid kecil-kecilan, warung. Gak ada maulid kecil-kecilan. Bicara maulid, bicara Rasulullah. Rasulullah bukan manusia kecil dan tidak pernah dikecilkan. Rasulullah adalah manusia besar dan dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah meninggalkan kita. Betul? Ketika Rasulullah meninggal dunia, Bapak, Ibu, Bu, ketika Rasulullah meninggal dunia, maka akhirnya orang-orang belajar dengan para sahabat. Orang yang langsung belajar dengan Rasulullah disebut sahabat. Orang yang belajar dengan sahabat disebut tabi'in. Orang yang belajar dengan tabi'in disebut tabi'in. Orang yang belajar dengan tabi'in disebut dengan tabi'in. Nah, orang yang belajar dengan tabi'in disebut ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Kita ini para jamaah sekalian, orang-orang yang belajar dengan ulama. Dan kita pada posisi orang yang cinta kepada Rasulullah, dan posisi kita adalah sebagai muridnya para ulama. Sebab kalau seandainya kita diletakkan tabi'in, kan kita ngikutin Nabi nih, betul? Kita ngikutin Nabi, tapi kita nggak disebut tabi'in. Apa? Ya, kan kita ngikutin Nabi. Kita sholat jamaah yang ngajarin siapa? Nabi. Jadi kita sholat jamaah ngikutin siapa? Ngikutin Nabi. Kita baca Quran, yang nyuruh baca Quran siapa? Nabi. Kita baca Quran berarti ngikutin Nabi. Semuanya jamaah sekalian, kita menikah, Nabi menikah, dan kita juga menikah. Kita nikah berarti ngikutin. Semua yang kita lakukan ngikutin. Ikut itu bahasa Arabnya tabi'in. Tapi kenapa kita ngikutin Nabi, kita nggak disebut tabi'in? Sebab kalau seandainya kita disebut tabi'in, tabi'innya kebanyakan, Pak. Ya tabi sampai Rasulullah. Makanya udah di-stop tuh sahabat, tabi'in, al-ulama warasatul anbiya. Dan kita disebut sebagai orang yang belajar dengan ulama. Ada yang namanya kiai, ada yang namanya ustadz, ada yang namanya amil, dan ada yang namanya ustazah, ada yang namanya mubaleghah, tapi semua kita belajar dengan ulama. Nah, makanya Bapak Ibu para jamaah sekalian, karena itu ini penting. Ya, ini penting sebab begini. Ada 3 perkara yang ada di dalam Islam, tapi tidak ada di luar Islam. Ada 3 perkara yang ada di dalam Islam, tapi tidak ada di luar Islam. Apa itu para jamaah sekalian? Yang pertama adalah sanad. Apa? Sanad apa? Sanad keilmuan. Ente belajar Al-Quran dari mana? Dari Ustaz Muhammad. Ustaz Muhammad belajar dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari mana? Dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Gurunya dari gurunya. Sampai Nabi kita Muhammad. Itu sanad keilmuan. Jadi gak ada di luar Islam itu. Gak ada.
Jadi makanya penting. Kamu belajar dari mana? Saya belajar dari Google. Dari Google langsung ke Nabi, kejauhan. Masa dari kita ke YouTube, ke Google, langsung ke Nabi, kejauhan. Tahapnya harus melalui ke ustaz, ke kiai, dari kiai ke kiai, ulama ke ulama, sampai kepada Nabi kita Muhammad. Itu sama. Yang kedua, mi'raj. Mi'raj nggak ada di dalam agama lain, hanya ada di dalam Islam. Mi'raj itu. Kita belajar ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Betul? Tidak ada. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin. Itu i'rab ada dalam Islam. Makanya santri mah kalau melihat apa-apa udah di-i'rab aja udah. Ada perempuan, begitu dia jalan-jalan lihat perempuan pakai baju bakangnya bolong. Kata santri, wah itu guru bahasa Arab. Kok guru bahasa Arab? Kelihatan dari belakang bajunya kebuka. Kenapa? Wa alamatun nasbiha fathatun dhahiratun fi akhirih. Itu jelas sekali yang terbuka di belakang. Itu. Jadi tidak ada i'rab itu di luar Islam. Apalagi yang tidak ada di luar Islam, jamaah sekalian, nasab. Apa? Nasab. Ya, jadi makanya di dalam nasab ini penting. Ya. Coba aja lihat para habaib bapak ibu, bu. Ya. Para habaib itu kalau ditanya apakah benar dia itu habib atau bukan, dengerin hati-hati. Para habaib ditanya apakah dia benar habib atau bukan, minimal ditanya dia hafal 5 garis keturunan, minimal. Kabarnya juga di Al-Azhar begitu, Ustaz. Kalau dia masuk ke sekolah Al-Azhar ditanya itu, minimal dia hafal 5 garis keturunan. Tapi kalau dia nggak hafal 5 garis keturunan, berarti bukan habaib, dia manusia biasa. Atau ada celah-celah kebohongan. Ini langsung Habib sendiri yang ngomong sama saya ketika di sidang dia mau buat silsilah keturunan habaib. Kok 5 mau berarti saya memenuhi syarat dengan saya. Saya alhamdulillah saya pengen hafal 9 nggak bisa, sampai 7 juga nggak bisa karena sumbernya nggak ada. Mas Kuro bin Kiai Rohili bin Kiai Marzuki bin Kiai Soleh bin Kiai As'ari. Alhamdulillah saya hafal sampai 5. Minimal 5 kita hafal. Ustaz Emin bin bisa. Hah? Jihad bin Mende. Terus Milan. Terus 5. Kurang 1 Ustaz. Nah, cari 1 lagi. Ustaz Muhammad bin Haji Abdul Hamid bin Haji Mu'an bin Asman bin kurang 1. Ini masih ada beliau. Apalagi beliau udah ribet nyari Ustaz Muhammad. Cari lagi tuh Pak Haji. Minimal 5. Makanya di Indonesia ini para jamaah sekalian itu paling banyak habaib. Yang di sana saja, yang di Hadramaut sudah tidak ada. Di Indonesia ada. Apa itu? Marga habaib dari Barat Bak itu ada di Indonesia. Yang di Yaman sudah nggak ada, tapi di Indonesia. Nah ini penting kita pelajari supaya apa? Kita tahu bagaimana sejarah Nabi kita Muhammad. Nah akhirnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ya, ini goncangnya Islam jelasnya. Kenapa goncang? Karena harus berhadapan dengan saudara tuanya. Islam itu punya saudara tua agamanya, jemaah sekalian. Siapa saudara tuanya? Yahudi dan Nasrani. Itu agama tua. Akhirnya karena seperti itu, makanya muncul peperangan Islam dengan Nasrani dan Yahudi yang dikenal dengan perang salib para jemaah sekalian. Perang apa?
Perang salib itu sangat menggetarkan lawan karena dipimpin oleh seorang panglima pasukan yang besar yang tidak pernah kalah dalam pertempuran, yang bernama panglima pasukan bernama Richard. Beraninya luar biasa sehingga dia sampai dijuluki The Lionheart atau pasukan yang memiliki hati seperti singa. Masya Allah. Akhirnya udah jemaah sekalian. Nah, lama kelamaan kalau seandainya perang salib ini dilawan, karena mereka bawa salib jemaah sekalian dengan kayu yang luar biasa berbentuk salib, akhirnya menggetarkan lawan. Karena saat itu pasukan Islam sudah kocar-kacir. Satu-satunya yang diharapkan siapa panglima muslimin pada saat itu, yaitu Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi. Beliau harapannya Salahuddin Al-Ayyubi pada saat itu kalau kita lawan perang salib kita gak akan menang. Akhirnya mereka punya strategi bagaimana supaya membangkitkan semangat umat Islam. Sayyid Salahuddin Al-Ayyubi mengumpulkan seluruh muslimin untuk mengadakan acara maulid. Acara apa? Bukan begini dulu nih jemaah sekalian. Salahuddin Al-Ayyubi mengadakan acara maulid, dibuat festival, dibuat perlombaan. Siapa yang paling hebat bercerita tentang kisah perjalanan perjuangan Rasulullah SAW, maka dialah yang menjadi juara. Dikumpulin orang. Kalau kayak kita pakai lomba marawis gitu. Ada yang baca maulid ini, maulid itu segala macam, maulid tiba, barjanji, situ duror, sarofal anak, kan banyak tuh jamaah sekalian, iya kan? Dilombain semua, maka akhirnya yang memenangkan lomba pembacaan kisah maulid itu adalah maulid tiba dan maulid berjanji. Mereka tergetar semangat tuh perjuangannya membaca kisah-kisah maulid Nabi besar kita Muhammad. Jadi artinya apa para jamaah sekalian? Bahwa sejarahnya maulid itu adalah untuk membangkitkan semangat perjuangan umat Islam dalam rangka menjaga ajaran yang sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya kalau seandainya kita menjaga maulid, itu sama halnya kita menjaga ajaran Rasulullah SAW. Siap terus siarkan maulid, siap terus siarkan maulid, siap bela Rasulullah, siap bela ajaran Nabi. Takbir. Dan ini yang kita lakukan. Nah buktinya sekarang kita ada yang maulid agak takut sama COVID ya mas. Ini juga bagian daripada perjuangan. Betul? Akhirnya para jamaah sekalian, ini melihat umat Islam, yang pertama nih. Jadi benteng pertahanan umat Islam sejarahnya adalah maulid. Siapa penggagasnya? Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya mereka ini ibu bapak dari muslimin lainnya pengen ikut perang lawan Yahudi Nasrani. Siapa diantaranya? Orang-orang muslim di Maroko. Tapi mereka takut karena kalau dari Maroko bergabung dengan muslimin di Mekah harus melewati lautan Atlantik yang begitu dingin dan dalam. Tapi mereka tidak seberani itu. Akhirnya lahirlah ulama-ulama dari Maroko mengeluarkan doa-doa. Apa itu doanya? Yang dikenal dengan Hizib Bahar. Hizib Bahar dibaca itu Hizib Bahar, laut jadi kering. Makanya kalau petani jangan banyak baca Hizib Bahar, kagak dapat air. Dari Afrika pengen bergabung, jamaah sekalian. Dari Afrika juga sama pengen bergabung, membantu peperangan umat Islam. Tapi takut karena di Afrika itu saat itu banyak petir. Akhirnya mereka mengeluarkan doa dan doa itu terkenal menjadi Hizib Barki, Hizib Petir. Akhirnya di forum menjaga alim ulama juga punya jagoan namanya Jari Petir. Alhamdulillah itu Hizib Barki.
Kalau Anda mau punya jari yang kekuatannya seperti petir yang menyambar, amalkan hizib baraki. Dari Asia juga pengen bergabung, tapi takut kena tembak, takut kena peluru. Akhirnya mereka mengamalkan hizib hobi, mengamalkan hizib baraki. Bihobi fillah bila tibisulillah sampai dengan selesai. Itu bisa menangkan senjata. Amalin tuh puasa 9 hari. Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari. Mereka akhirnya pengen melakukan peperangan. Gimana supaya tidak gentar melawan peperangan? Ulama-ulama akhirnya menyusun sebuah doa. Keluarlah yang namanya hizib nasor. Allahumma rabbana bisaqwati jabarut qahrika wa bi sur'ati ighasati nasrika wa bi ghairatika lintihaka haramatika wa bi habayatika liman hitama bi ayatika. Gak perlu saya baca sampai selesai, kelamaan ya sudah. Nanya aja Ustaz, ini udah banyak dia. Mereka yang enggak ikut perang tapi hatinya tetap damai, gimana caranya? Maka ulama-ulama akhirnya melahirkan yang namanya sholawat nariyah. Jadi pendek kata, satu yang bisa membangkitkan semangat perjuangan Islam, yang pertama adalah maulid, yang kedua adalah zikir-zikir yang diajarkan oleh para ulama lewat tahlil, lewat pengajian, lewat istighosa, lewat majelis-majelis ilmu. Alhamdulillah sampai sekarang. Maka malam hari ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang cinta kepada Nabi. Amin. Ya Rabbal. Ibu, Bapak, jangan cuma ngomong cinta doang. Harus dirasai, harus dirasakan. Kalau rasain kadang-kadang suka nyukurin, orang jatuh, rasain gitu. Harus kita rasakan nih cinta kita. Sebab kadang-kadang kalau cinta cuma diungkapkan dengan kata, kadang kata itu tidak sesuai dengan rasa. Betul? Cinta jika diungkapkan dengan kata, kadang kata itu tidak sesuai dengan rasa. Ada seorang suami ngomong, istri ngomong, atau suami ngomong sama istrinya. Laki ngomong sama bini, kata lakinya ngomong sama bini begini, Adinda, aku sanggup mencintaimu 1000 tahun. Kan lama banget 1000 tahun. Kata bininya, ya boro-boro 1000 tahun karena ada di bengeng loh. Agak dirasain dengan keadaan. Dia ngomong karena cinta, gunung akan kudaki, capek tahu. Lautan akan kuseberangi, tenggelam. Racun akan kuteguk, mati. Cinta kadang-kadang jika diungkapkan dengan kata, maka kata itu tidak sama dengan rasa. Karena itu ada orang hitam, orang yang berkulit hitam. Nabi lagi ceramah. Begitu Nabi lagi ceramah, tiba-tiba Rasulullah dipeluk badan. Nabi dipeluk, nggak dilepas-lepas tuh sama orang hitam. Kata Nabi, kenapa engkau peluk saya? Ya Rasulullah, engkau ini orang Quraisy, bangsa Quraisy. Engkau seorang nabi, saya manusia biasa, saya keturunan biasa. Saya khawatir kalau seandainya di dunia saya tidak peluk engkau. Saya khawatir nanti saya tidak berjumpa dan tidak bisa lagi memeluk engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu tergantung siapa yang dia cintai. Kalau dia cinta kepada Nabi, maka kita pun nanti insya Allah akan berjumpa dengan Nabi. Amin. Jadi pertanyaannya, cinta tidak dengan Nabi? Cinta tidak dengan Rasulullah? Siap jalankan sunnah-sunnahnya, siap sholat jamaah, siap istiqomah dalam majelis ilmu, siap jaga wudhu, siap jaga Al-Quran. Maka kalau itu kita jalankan, jamaah tidak kita tinggalkan, baca Quran tidak kita tinggalkan, menjaga wudhu kita tidak tinggalkan, dan lain-lain kesunahan Rasulullah, maka kita nanti akan bertemu dengan Rasulullah. Ustaz, kalau mungkin ketemu Nabi hari kiamat kayaknya kelamaan Ustaz. Ya mudah-mudahan kita ketemu Nabi di dunia, amin.
Bagaimana caranya? Mudah-mudahan kita bisa ngimpi ketemu Nabi. Ntar malam nih pulang maulid semuanya pada ngimpi sama Nabi ketemu. Amin. Pengen ketemu Nabi? Pernah nggak ngimpi ketemu dengan Nabi? Pernah tidak kali ngimpi ketemu Nabi? Ngimpi diukur-ukur bayar utang, pernah nggak? Kan kata Nabi begini, man ra'ani fil manam faqad ra'ani li'anna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa yang berjumpa denganku fil manami dalam tidur, berarti berjumpanya dalam mimpi. Di antara kita barangkali ada yang berjumpa dalam mimpi, berjumpa dengan Rasulullah, faqad ra'ani, maka sungguh itu adalah aku. Kenapa? Karena setan itu nggak bisa menyerupai Nabi. Jadi kalau kita mimpi ketemu Nabi, ya itu Nabi. Ustaz, ya semalam saya mimpi ketemu Nabi, Ustaz. Alhamdulillah. Gimana cirinya? Rambutnya gondrong, Ustaz. Terus jenggotnya panjang. Rambutnya gondrong, putih semua, jenggotnya panjang, putih semua. Saya bilang, itu bukan Nabi, itu Eyang Sinto Gendeng. Saya bilang gitu. Karena Nabi rambutnya nggak gondrong, dan Nabi rambutnya nggak putih semua. Jangan sekalian. Nabi rambut yang sudah putih, jumlahnya cuma ada 11 helai. Jadi Nabi ubannya itu cuma 11. Ada berapa Ibu? Nabi rambut ubannya ada 11. Kata siapa? Kata Aisyah istrinya. Tuh saking dekatnya istri kepada suaminya, uban suaminya sampai apal. Ibu-ibu, uban suaminya ada berapa Bu? Kalau jemaah sekalian, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai umat Rasulullah yang cinta kepada beliau. Tidak hanya kita yang cinta kepada beliau, tapi beliau juga cinta kepada kita. Sebab kalau seandainya kita cinta kepada beliau, tapi beliau tidak cinta kepada kita, berarti cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kita tidak mau para jemaah sekalian, cinta kita bertepuk sebelah tangan. Kenapa? Itu tandanya cinta kita ditolak. Kenapa ditolak? Karena tidak memenuhi syarat. Betul? Apalagi orang maninda'a ubat Nabi alaihi salatu wassalam min ghairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzab. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi tanpa melakukan kesunahannya, maka pengakuannya adalah dusta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita sehingga kita punya kemampuan untuk mengamalkannya. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Itu saja Bapak Ibu para jemaah sekalian bisa saya sampaikan karena saya masih harus ke tempat yang lain. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jadi mohon maaf saat ini Pak Abdul Hamid, semuanya para sesepuh ya, bersama Pak Jasro selaku Ketua DKM, tim Hadro, para santri, para jemaah sekalian, cuma saya tidak menghamba, tapi karena masih ada tugas yang tidak bisa saya tinggalkan. Makanya saya biar cepat sengaja ya, saya bonceng aja naik motor dan sekalian bisa selamat seriklah ya. Doain mudah-mudahan syariat Islam tetap berkembang di Indonesia ini. Takbir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.